151, pertemuan ketiga. Jian Chen tidak langsung pergi dari ruangan itu melainkan mengambil cincin ruang yang ada di setiap tangan tengkorak ketika baru beberapa saat menyadarinya. Meski tengkorak itu sudah hampir ratusan tahun di sana tetapi cincin ruang mereka tidak mengalami kerusakan. Jian Chen mulai mengeluarkan satu persatu isi dari cincin ruang mereka. Ia berharap ada barang berharga di dalamnya namun setelah beberapa jam berlalu Jian Chen tak menemukan apapun yang diharapkannya. Rata-rata isi cincin tengkorak itu adalah senjata berkualitas rendah, beberapa pusaka tingkat bawah, pil-pil sumber daya yang memang tidak berguna untuk Jian Chen serta uang yang jumlahnya tidak seberapa. Apa-apaan? Semua ini hanya sampah. Jian Chen menggerutu kesal. Ia tak menyembunyikan kekecewaannya ketika tumpukan harta benda di depannya tidak ada yang berguna. Aku yakin pasti ada sesuatu yang berharga di sini. Tidak mungkin para pendekar hanya membawa barang rendahan seperti ini. Jian Chen terus berkutat dan mengeluarkan semua cincin ruang itu satu persatu. Lili dari dalam tertawa mengejek, "Kau tahu? Sepertinya kau lebih pantas menjadi pemulung daripada jadi pendekar." Jian Chen mendengus tetapi tidak menanggapi ejekan Lili. Ia terus berusaha mencari barang berharga sampai 3 jam kemudian ketika tiba-tiba pemuda itu menjerit. "Tidak mungkin. Bagaimana benda ini ada di sini?" Jian Chen tidak menyembunyikan keterkejutannya lalu buru-buru mengambil benda tersebut untuk memastikan penglihatannya tidak salah. Benda yang Jian Chen ambil berupa benda berbentuk kubus dengan ukuran segenggam telapak tangan. Di dalam kubus tersebut ada secercah cahaya yang berkelap-kelip seperti bintang malam. Sekilas bagi orang lain kubus itu seperti hiasan yang indah dan menakjubkan namun bagi Jian Chen yang mengetahuinya jelas berbeda. Kubus cahaya itu yang tak lain adalah sumber daya paling berharap bagi kultivasi Dewa Cahaya. Lebih spesifiknya di dalam kubus itu ada jutaan cahaya yang terperangkap. Alasan Jian Chen bisa mencapai kekuatan di ranah alam langit saat usia 25 tahun di kehidupan sebelumnya karena menyerap kubus cahaya tersebut. Guru Jian Chen memberikan beberapa kubus cahaya itu yang membuat kultivasinya melonjak dengan sangat cepat. "Aku tidak mengetahui kenapa kau ada di sini tetapi ini memang benar-benar kau." Jian Chen tersenyum lebar. Walaupun hanya satu kubus cahaya Jian Chen yakin bisa menerobos ke alam Dewa Cahaya semi kristal. Jian Chen mencoba mencari kubus yang lain namun tidak ada lagi. Ia akhirnya memutuskan berkultivasi di makam itu sementara waktu. Jian Chen duduk bersila di atas batu yang sebelumnya digunakan menyimpan pedang. Salah satu tangannya memegang kubus tersebut sebelum ia memejamkan mata dan mulai menyerap cahaya di dalam kubusnya. Waktu terus berlalu ketika Jian Chen bertapa, di sisi yang sama satu persatu meridiannya mulai terisi oleh cahaya. Tidak membutuhkan waktu lama hingga Jian Chen berhasil menerobos ke alam Dewa Cahaya selanjutnya. Sebuah percikan petir emas muncul di sekitar tubuhnya lalu membentuk sebuah naga emas yang panjang dan besar. Naga itu menjadi hidup, ia bergerak-gerak memutari Jian Chen di ruangan tersebut. Roar! Naga itu membuka mulutnya sebelum mengaum dengan keras hingga menggetarkan seisi makam. Teriakan yang sama bisa terdengar sampai keluar makam. Tidak hanya sekali melainkan beberapa kali, makam itu hampir dibuat roboh oleh auman keras sang naga. Naga emas menatap Jian Chen yang masih duduk bersila dan menutup mata. Naga itu menggeram lalu bergerak ke arahnya sebelum masuk ke dalam tubuh Jian Chen. Jian Chen akhirnya membuka matanya setelah naga itu menghilang. Senyuman terukir di wajahnya saat mengetahui kekuatannya telah melonjak cukup drastis. Alam Dewa Cahaya semi kristal menyamai kultivasi seseorang yang berada di puncak alam bumi. Jian Chen kini merasa beruntung karena berniat memasuki makam ini. Andai saja tidak, mungkin kultivasinya tidak secepat ini untuk naik. Jian Chen akhirnya memutuskan pergi dari makam kuno tersebut setelah tidak ada lagi yang berharga di dalamnya.
Tanpa Jian Chen ketahui, saat dirinya menerobos di makam kuno tersebut, ia bukanlah satu-satunya orang yang ada di sana. 5 kembar saudara Lan telah masuk dengan cara yang sama, yaitu menyusup diam-diam, dengan menggunakan teknik unik mereka. Tidak sulit untuk masuk ke makam itu tanpa diketahui para penjaga. 5 saudara Lan mulai menuruni anak tangga dan tiba di ruangan pertama yang dimana para pengunjung sebelumnya banyak yang terbunuh di sana. Kelimanya sudah bersiap untuk bertarung karena menyadari akan ada sesuatu yang berbahaya, namun setelah sampai di ruangan itu yang mereka lihat justru membuat kelimanya terkejut sampai menutup mulut. Mereka menemukan banyak jasad tikus tanah yang sudah tergeletak di mana-mana sampai memenuhi ruangan tersebut. Ini, siapa yang melakukannya? Lan Lingling terkejut sekaligus ngeri ketika lautan tikus ada di sekelilingnya. Mereka sepertinya telah dibunuh oleh seseorang. Darah yang keluar masih segar ini berarti pembantaian tidak terlalu lama terjadi. Lan Kiao mengamati jasad tikus tanah lebih teliti. Jadi menurut Kak Kiao bahwa ada seseorang yang telah masuk ke makam ini sendirian. Tapi bukankah hari ini tidak ada yang boleh masuk ke makam karena pangeran provinsi ini akan ke sini? Lan Kiao juga berpikir demikian. Satu yang terbesit di kepalanya bahwa orang itu masuk ke makam dengan cara menyusup seperti dirinya. Lan Kiao kemudian mengajak 4 saudarinya untuk terus bergerak setelah melihat ada lorong yang terhubung ke ruangan lain. Mereka bisa melihat ada jebakan di lorong tersebut, sama seperti Jian Chen. Mata 5 Lan bersaudara juga mempunyai keistimewaan tersendiri sehingga dapat mudah masuk ke ruangan berikutnya. Hal yang mereka lihat dari ruangan kedua hanyalah sebuah ruangan kosong yang luas. Salah satu dari mereka yaitu Lan Yuyue menemukan ada 1 koin emas yang tergeletak di lantai. Ruangan ini belum terjelajahi oleh para pengunjung yang lain, tetapi kenapa ada uang koin di sini? Lan Yuyue keheranan dengan koin emas itu tetapi tidak memikirkannya lebih jauh. Apa makam ini hanyalah makam biasa yang kosong? Sepupu pertama. Tidak mungkin ada sebuah jebakan jika di dalamnya tidak ada sesuatu yang dijaga. Tanya Lan Yuyue kemudian. Lan Kiao ingin menanggapi hal itu tetapi tiba-tiba ada sebuah suara auman keras dari ruangan makam yang lebih dalam. Suara itu terdengar mengerikan dan membuat siapapun yang mendengarnya menjadi ketakutan. Tidak ada hewan buas atau siluman yang memiliki suara auman seperti itu. Wajah mereka langsung pucat, tubuh mereka bahkan tidak berhenti untuk bergetar saking takutnya. Baru setelah auman itu berhenti mereka bisa mengambil nafas meski kewaspadaan mereka tidak menurun. Tak berangsur lama mereka menenangkan diri, ada suara derap langkah seseorang yang terdengar dari lorong selanjutnya yang membuat kewaspadaan 5 gadis itu kembali memuncak. Suara semakin terdengar jelas menunjukkan bahwa orang itu mendekat pada arah mereka. Lan Kiao dan 4 saudarinya langsung mengeluarkan senjata mereka masing-masing bersiap akan pertempuran atau sesuatu yang buruk, namun ketika orang di lorong itu terlihat, serentak kelimanya menurunkan senjatanya dengan wajah terkejut. Orang di lorong itu sama terkejutnya ketika melihat 5 gadis kembar yang seiras dan memiliki wajah cantik. Saudara Jian, Anda juga di sini. Lan Kiao yang pertama kali menanggapi membuat pemuda itu menggaruk kepala sebelum tersenyum dengan canggung. Episode sebelumnya, Eps 150, Pedang Dewa Asura. Episode berikutnya, Eps 152, Kekuatan Jian Chen. 152, Kekuatan Jian Chen. Jian Chen tidak menyangka akan bertemu dengan 5 gadis berambut perak itu lagi. Ini ketemuan ketiga kalinya padahal sebelumnya mereka hanyalah orang asing yang tidak sengaja bertemu. Saudara Jian, apa yang Anda lakukan di sini? Lan Kiao bertanya terlebih dahulu. Jian Chen menggaruk pipinya dengan canggung sebelum menjelaskan pada kelimanya bahwa ia baru saja menyelusuri semua tempat makam ini.
Jian Chen juga meminta kelimanya untuk tidak melanjutkan langkah karena di dalamnya sudah tidak ada barang berharga lagi karena Jian Chen telah mengambil semuanya. Mulut kelima gadis itu terbuka seolah tak percaya, jika Jian Chen betulan berhasil maka kemampuannya lumayan tinggi. Apa kau bisa memperlihatkan semua barang-barang makam ini pada kita? Lan Xiaxia, gadis yang selalu dingin pada Jian Chen langsung memotong cepat sebelum Lan Qiao berbicara lagi. Jian Chen menaikkan alisnya, membuat Lan Qiao segera menengahi keduanya cepat. Maafkan sepupu ketigaku, dia selalu kasar pada orang asing sepertimu. Lan Qiao tersenyum dengan canggung. Tapi saudara Jian, bisakah Anda memperlihatkan barang-barang itu pada kami? Jian Chen menggeleng pelan, maaf aku tidak bisa melakukannya, ada beberapa barang berharga di cincinku yang tidak boleh dilihat orang lain. Dalam cincin ruang Jian Chen ada batu roh yang berharga, ratusan juta koin emas, pil-pil penyembuh serta yang paling penting pedang Dewa Asura. Awalnya pedang Dewa Asura tidak bisa dimasukkan ke dalam cincin ruang namun Lili melakukan sesuatu pada pedang tersebut sehingga pedang Dewa Asura kini bisa masuk ke cincin ruangnya. Penolakan halus itu membuat senyuman manis Lan Qiao memudar. Saudara Jian, kami hanya ingin melihatnya dan jika ada sesuatu yang menarik bagi kami mungkin kita bisa melakukan penukaran barang. Di dalam cincin ruangku ada air embun tetesan langit yang berharga, bisa menaikkan kultivasi seseorang jika meminumnya. Air embun tetesan langit memang menggiurkan bagi para pendekar biasa namun sayangnya bagi Jian Chen air tersebut tidaklah bernilai. Jian Chen menggeleng kembali. Ia hendak pergi keluar dari makam ini namun langkahnya terhenti ketika empat saudara Lan menghalang langkahnya. Apa yang kalian lakukan? Tanya Jian Chen tidak senang. Maaf saudara Jian, kami tak bisa membiarkanmu pergi sebelum Anda mengeluarkan cincin ruangmu. Lan Qiao masih berusaha tetap sopan pada Jian Chen. Bagaimana jika aku menolak? Jian Chen menyipitkan matanya. Saudara Jian, kami tidak mau memaksamu apalagi menggunakan jalan kekerasan jadi kumohon turuti kemauan kami. Jian Chen merapatkan giginya sebelum mengambil jarak dengan kelima gadis itu, jadi kalian ingin mencoba merampokku. Tenang saudara Jian, kami tidak akan mengambil uang atau emasmu, kami hanya mengambil sesuatu yang menurut kami berharga. Lan Qiao berusaha mengakhiri semua ini dengan jalur damai sebab Jian Chen telah berbuat baik pada keempat saudarinya. Andai itu orang lain mungkin ia akan menggunakan cara berbeda. Dan bagaimana jika aku masih mengatakan tidak, apa kalian akan membawa ini menggunakan jalur kekerasan? Jian Chen berkata dingin. Kami sudah berbicara baik denganmu karena kau telah menolong kami. Lan Xiaxia mendengus. Ia yang semenjak tadi terdiam tak bisa menahan kekesalannya lagi. Lan Xiaxia menghilang dari pandangan sebelum muncul di dekat Jian Chen dan memberikan serangan tapak. Jian Chen tak kalah cepat lalu mengayunkan tapaknya hingga keduanya beradu dan menciptakan daya kejut. Lan Xiaxia terlempar mundur beberapa meter sementara Jian Chen masih tetap dalam posisi berdirinya. Keterkejutan terpampang bukan hanya Xiaxia, Lan Qiao dan tiga saudarinya juga terkejut. Mereka tidak menyangka Jian Chen mempunyai kekuatan yang tinggi di usianya yang terlihat sama dengan mereka. Kakak pertama, kita tak bisa mengalahkannya jika sendiri-sendiri, kita harus bekerja sama. Xiaxia memberitahu pada yang lain. Lan Qiao mengangguk. Dalam sekali lihat saja semua bisa menyadari kekuatan Xiaxia dan Jian Chen terlalu beda jauh. Lan Qiao menyadari tak bisa membujuk Jian Chen lebih jauh terutama pemuda itu sejak awal tidak tergoda dengan kecantikannya. Maaf saudara Jian, kami harus menggunakan cara kasar seperti ini. Lan Qiao kemudian memberi instruksi keempat saudarinya yang seketika mengeluarkan pedang mereka masing-masing. Pedang kelimanya sangat unik dan berbeda-beda warna.
Lan Lingling memegang pedang berwarna merah, Lan Lulu pedang berwarna biru, pedang coklat dipegang oleh Lan Yuyue dan begitu seterusnya. Warna pedang mereka persis sama dengan warna anting yang mereka pakai. Kelima saudara Lan itu juga ternyata adalah pendekar pedang. Jian Chen bisa memastikan hal tersebut ketika cara mereka memegang pedang. Jian Chen kemudian mengeluarkan pedang pusaka kelas satunya melihat pertarungan yang pasti akan terjadi. Aku tidak menyangka kalian akan melakukan cara seperti ini. Jika ini yang kalian minta maka aku tidak akan sungkan melawan kalian. Ucap Jian Chen dingin. Tak peduli laki-laki atau wanita selama mereka berniat jahat padanya, Jian Chen tidak akan ragu untuk melawan mereka bahkan membunuhnya jika itu diperlukan. Kelima gadis itu langsung berinisiatif maju terlebih dahulu sementara Jian Chen menyambut serangan mereka yang mengepungnya. Pertarungan sengit terjadi dengan Jian Chen langsung berubah di posisi bertahan ketika diserang dari berbagai arah. Kelima gadis itu menyerang Jian Chen bertubi-tubi tak membiarkan Jian Chen mengambil nafas walau hanya sejenak. Kekuatan mereka masing-masing berada di puncak alam kehidupan dan kekuatan satu dari mereka bisa mengalahkan pendekar alam bumi tahap 2. Batin Jian Chen terkejut. Jian Chen harus akui kekuatan lima gadis kembar ini sangat kuat apalagi ketika mereka saling bekerja sama seperti ini membuat Jian Chen di posisi bertahan. Jian Chen kemudian menggunakan teknik pedang pernafasan, kedua tepi bibirnya mengeluarkan uap putih. Teknik pedang bulan purnama, kilatan bintang Pegasus. Jian Chen memainkan pedangnya dengan pola berputar berulang-ulang seperti pusaran angin tornado membuat kelima gadis itu kewalahan sebelum buru-buru mengambil jarak ke berbagai arah. Jian Chen tersenyum sinis lalu menggunakan teknik pedang rembulan lainnya. Teknik pedang bulan sirna, debaran cinta lara. Mata kelima saudara Lan itu langsung melotot ketika menemukan Jian Chen terpecah menjadi 12 tubuh. Sebelum mereka mencerna situasi, 12 tubuh Jian Chen langsung menghampiri mereka masing-masing dan mengayunkan pedangnya. Kini posisi berubah dengan Jian Chen yang mendominasi pertarungan walau hanya beberapa waktu. Huff. Kau pikir kami akan tertipu? Mata kami bisa melihat semua ilusi. Lan Xiaxia mendengus kesal sebelum menghancurkan tubuh ilusi Jian Chen yang dilawannya. Tubuh Jian Chen yang asli saat ini sedang melawan Lan Lingling. Berbeda dengan empat saudarinya yang belum terluka, Lan Lingling harus menerima beberapa sayatan karena melawan tubuh asli Jian Chen. Keempat saudarinya ingin mengepung Jian Chen lagi namun Jian Chen sudah menggunakan teknik lainnya lagi. Ilusi. Kau boleh menebaknya sekarang. Teknik pedang bulan separuh, cerminan tetesan hujan. Tubuh Jian Chen berpecah kembali namun kali ini menjadi 5, setiap cerminan dirinya menghadapi masing-masing dari mereka. Ini tidak mungkin. Lan Xiaxia terkejut bukan main setelah menyadari semua bayangan Jian Chen adalah tubuh asli dan tidak ada ilusi dalam tekniknya. Alhamdulillah saya bisa ke akun ini kembali, mari kita lanjutkan novel ini. Jangan lupa like dan votenya, ya. Apa? Masih belum? Kalian sungguh tega pada autor, minimal like-nya ya. Episode sebelumnya, Eps 151, pertemuan ketiga. Episode berikutnya, Eps 153, permohonan. 153, permohonan. Teknik Jian Chen langsung menyudutkan kelima gadis kembar itu. Seumur hidup mereka, baru pertama kali ada musuh yang bisa membuat kelimanya kewalahan. Jian Chen memberikan jeda setelah keempat tubuhnya kembali menyatu menjadi satu. Kelima gadis itu segera mengambil jarak sejauh mungkin dengan Jian Chen. Kak Kiao Kiao, dia terlalu handal, kita harus menggunakan formasi teratai 5 warna untuk mengalahkannya. Lan Lingling yang paling terluka di antara mereka mendesak sepupu tertuanya. Lan Kiao Kiao sebenarnya enggan untuk melakukan formasi itu karena tidak berniat membunuh atau melukai Jian Chen.
Namun setelah merasakan sendiri kekuatan pemuda itu harus dirinya akui mengepungnya saja tidak cukup untuk mengalahkannya. Kita gunakan formasi teratai 5 warna, dia terlalu kuat untuk kita hadapi. Perintah Lan Kiao Kiao. Keempat saudarinya mengangguk, mereka memasukkan pedangnya ke dalam cincin ruang sebelum digantikan menjadi kedua pisau yang tajam. Jian Chen menyipitkan matanya, ia tidak menyangka kelima gadis itu mempunyai keahlian lain dalam menggunakan senjata. Jian Chen ingin melakukan sesuatu tetapi gadis-gadis itu sudah bergerak ke arahnya dengan pergerakan berirama serta mempunyai pola yang rumit. Ini sebuah formasi. Jian Chen langsung menyadarinya. Kelima gadis itu segera berada di depan Jian Chen dan mengepungnya dalam formasi. Jian Chen tak tinggal diam dan menyambut serangan yang menghampirinya. Keduanya bertukar beberapa jurus dan kali ini Jian Chen tak bisa melawan balik membuatnya harus menghindar atau menangkis serangan yang datang. Jian Chen berdecak kesal, ia paling benci diserang menggunakan formasi, walau bisa mengatasinya namun itu cukup membuat dirinya kerepotan. Pedang Jian menangkis semua serangan yang datang namun perlahan-lahan pedang yang dipegangnya muncul retakan halus setiap kali ia berbenturan dengan pisau terbang lawannya. Selain formasi ini membuat kelima gadis itu diuntungkan dalam menyerang, kekuatan dan daya serangnya juga jadi meningkat. Tidak membutuhkan waktu lama hingga benturan pedang Jian Chen kesekian kalinya membuat pedangnya hancur berkeping-keping. Kelima gadis itu berhenti menyerang ketika pedang Jian Chen hancur. Saudara Jian, menyerahlah, jangan sampai kami menggunakan formasi pembunuh untuk melawanmu. Lan Kiao Kiao berkata dingin. Jian Chen tersenyum sinis, jadi ini tujuan formasi kalian yaitu untuk menghancurkan pedangku. Huff. Tidak ada yang harus ditakuti seekor harimau jika kehilangan taring dan cakarnya. Lan Xiaxia tersenyum mengejek. Jian Chen menggelengkan kepala, kalian sepertinya salah mengira, memang aku bisa menggunakan pedang tetapi titik kemampuan asliku bukan di sana. Alis kelima saudara Lan terangkat, ia bisa merasakan Jian Chen masih belum menggunakan seluruh kekuatannya. Akan kuperlihatkan kenapa dulu aku seorang pendekar tangan kosong yang hebat. Jian Chen menyentil keningnya, seketika sebuah simbol berwarna emas muncul di kening Jian Chen. 5 gadis kembar langsung terperanjat ketika melihat perubahan pada tubuh Jian Chen. Mata emas Jian Chen bersinar lebih terang dari biasanya disusul rambut hitamnya yang memancarkan cahaya kemasan. Tubuh Jian Chen melepaskan aura warna emas yang dahsyat. Kelima gadis itu menyadari kekuatan Jian Chen yang berbeda dari sebelumnya, ada perasaan takut ketika melihat Jian Chen dalam mode ini. Sebelum kelima gadis itu bersiap-siap Jian Chen sudah menghilang dari pandangan mereka lalu muncul di depan salah satunya yaitu Lan Yuyue. Lan Yuyue segera melemparkan pisau terbangnya tetapi Jian Chen dengan mudah menghindari serangan itu walau jarak keduanya sangat dekat. Jian Chen kemudian melepaskan serangan tapak pada perutnya membuat gadis itu langsung terlempar hingga mengenai dinding. Dinding itu langsung retak, Lan Yuyue memuntahkan darah segar sebelum jatuh dengan lemas. Melihat saudarinya langsung terluka seperti itu keempat saudarinya tak tinggal diam. Mereka langsung menyerang Jian Chen lagi dengan formasi yang sama seperti sebelumnya walaupun tak sempurna. Jian Chen tersenyum sinis sebelum menggunakan ilmu tangan kosongnya yang bagaikan tarian, berbeda dengan sebelumnya kini Jian Chen mengungguli mereka. Kecepatan serta kekuatan Jian Chen meningkat beberapa kali lipat saat menggunakan mode ini. Kelimanya tak bisa menghadapi Jian Chen sehingga dalam beberapa waktu beradu jurus kelimanya dalam posisi terdesak. Jian Chen akhirnya berhasil mengalah 3 lawannya yang membuat mereka tak bisa lagi melanjutkan pertarungan, kini hanya Lan Kiao Kiao yang berhadapan dengan Jian Chen. Jian Chen bergerak cepat lalu muncul di hadapan gadis itu, sebelum dia mengambil jarak. Tangan Jian Chen sudah menangkap lehernya lalu mencekik dan mengangkatnya ke atas.
Saudara Jian, tolong lepaskan aku. Lan Qiao berusaha keras melepaskan cekikan Jian Chen, tetapi pemuda itu merasa tidak peduli dan bahkan mengeraskan cengkeraman tangannya. Kau bilang tak ingin membunuhku, namun bagaimana jika posisinya terbalik? Apa kau masih bisa berkata demikian? Jian Chen tersenyum dingin. Tubuh Lan Qiao seketika menjadi lemas. Rasa takut mulai menyelimuti hatinya ketika melihat tatapan dingin Jian Chen. Laki-laki itu sungguh berniat membunuhnya kapan saja. Jian Chen memang berniat menghabisi kelimanya, tak peduli apa mereka laki-laki atau perempuan, selama ada yang berniat jahat padanya, Jian Chen tidak akan membiarkannya. Jian Chen ingin mencengkeram leher Lan Qiao lebih erat, tetapi sebelum melakukannya tiba-tiba keempat saudari Lan yang lain sudah ada di dekatnya sambil memohon dan menangis. Saudara Jian, kumohon jangan bunuh saudari kami. Kami telah salah. Kami minta maaf. Saudara Jian, tolong ampuni saudariku, jika Anda mau, kau bisa membunuhku sekarang dan bebaskan yang lain. Akulah yang selalu kasar kepadamu. Saudara Jian, Anda bisa meminta apapun yang kau mau padaku, termasuk hidupku, asal Anda lepaskan Kak Qiao. Jian Chen bisa merasakan kepedulian mereka yang sangat besar serta tulus. Saat ini aku tidak bisa membiarkan kalian, tidak ada alasan membuatku berpikir kalian harus hidup. Jian Chen berpikir seandainya sekarang ia lemah, maka kondisi pertarungan ini mungkin akan terbalik. Saudara Jian, jika Anda membiarkan kami hidup, aku berjanji akan menyerahkan hidupku padamu. Aku akan membuat segel kutukan yang membuat hidup kami adalah milikmu seorang. Lan Lulu berkata demikian diikuti tiga saudarinya yang mengangguk memohon. Jian Chen kemudian akhirnya melepaskan cekikannya membuat Lan Qiao jatuh terbatuk-batuk. Gadis itu kemudian meminta maaf padanya dan menyetujui apa yang dibicarakan Lan Lulu asal Jian Chen membiarkan ia dan saudarinya hidup. Episode sebelumnya, Eps 152, Kekuatan Jian Chen. Episode berikutnya, Eps 154, Segel Kutukan. 154, Segel Kutukan. Segel kutukan adalah sebuah formasi tenaga dalam yang biasanya digunakan oleh seorang pendekar kepada yang lain dengan menuliskan sebuah simbol formasi di tubuhnya. Segel kutukan mempunyai beberapa jenis kegunaan di dunia persilatan. Ada yang digunakan ketika menginterogasi seseorang agar tidak berbohong. Ada yang digunakan kepada para tahanan penjara supaya mereka tidak kabur, dan ada juga digunakan para penguasa agar bawahannya menurut kemauannya. Meski banyak kegunaan, membuat formasi segel kutukan bukanlah hal yang mudah untuk mempelajarinya, setidaknya mereka harus seorang pendekar yang ada di alam kehidupan. Tingkatannya juga bertahap-tahap tergantung kesulitannya, dari formasi yang mudah dibuat hingga formasi tersulit namun paling tinggi pengaruhnya. Salah satu formasi segel kutukan yang sulit dan harus mempunyai keahlian tinggi dalam membuatnya adalah segel kutukan yang menjadikan orang lain sebagai kontrak hidupnya. Segel kutukan kontrak ini bisa dibilang adalah menyerahkan hidup mereka pada majikannya. Ketika mereka sudah terjalin kontrak antara majikan dan seorang kontrak hidup, maka sang bawahan tersebut sudah terhubung kehidupannya pada majikannya. Jelasnya andai nanti si majikan meninggal dunia, maka yang dikontrak hidupnya tersebut juga akan ikut langsung meninggal. Belum lagi sang majikan bisa membunuh kontrak hidup mereka hanya dengan pikirannya saja. Kebanyakan orang-orang lebih baik mati daripada menjadi kontrak hidup seperti itu karena boleh jadi, menjadi bawahan akan lebih buruk dari kematian, apalagi khususnya adalah seorang perempuan. Di beberapa kasus, ada yang sanggup menerima kebebasan mereka dengan menyerahkan hidupnya seperti kelima gadis kembar tersebut. Kelima gadis itu siap tidak siap menukarkan hidupnya untuk Jian Chen. Mereka yang seperti ini mempunyai alasan hidup yang kuat. Kelima gadis itu berjejer rapi dengan posisi memunggungi Jian Chen sebelum mereka melorotkan gaun di punggungnya,
memperlihatkan kulit mereka yang putih dan halus. Jian Chen kemudian mendekatkan jari telunjuknya pada salah satu gadis kembar tersebut lalu mulai membuat sebuah tulisan formasi yang mempunyai bentuk lingkaran sedang. Formasi segel kutukan untuk menjadikan seseorang menjadi kontrak hidup tidak bisa terlaksana oleh persetujuan satu pihak saja. Baik itu calon bawahannya atau majikannya harus menyetujui kontrak tersebut. Yang pertama Jian Chen segel adalah punggung Lan Qiao terlebih dahulu. Lan Qiao memejamkan matanya lalu berucap dengan sepenuh hati. Aku Lan Qiao, bersedia menjadi bawahan Tuan Jian Chen dan menyerahkan seluruh hidupku padanya. Setelah mengucapkan demikian, formasi yang dibentuk Jian Chen di punggungnya bersinar keunguan. Lan Qiao merasakan sensasi panas sesaat ketika simbol itu bersinar. Formasi tersebut kini seperti sebuah tato di punggung Lan Qiao yang tak bisa dihapus, menandakan bahwa orang tersebut telah menjalin kontrak khusus pada orang lain. Jian Chen kemudian melakukan hal yang sama pada keempat saudarinya. Kelima gadis itu menunduk terdiam usai formasi tersebut telah ditanamkan ke tubuh mereka. Walaupun mereka bisa bertahan hidup tetapi kini kehidupan mereka tidak sebebas dulu lagi. Memilih salah satu keputusan tidak membuat mereka bahagia lagi. Kelimanya hanya bisa menyesali telah berurusan dengan sosok seperti Jian Chen. Seharusnya mereka tidak mengusik atau menjadikannya musuh. Sekarang setiap perintah Jian Chen adalah mutlak. Mereka tak bisa membantah atau rasa sakit yang hebat akan dirasakan tubuhnya. Kelimanya adalah wanita yang cantik, menjadi bawahan seorang lelaki asing tentu tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Perlahan-lahan air mata jatuh dari kelopak mata mereka, gadis-gadis itu tak kuasa menahan tangisan melihat nasib malangnya sekarang. Walaupun mereka kuat kenyataannya mental mereka masih remaja, banyaknya tekanan di pikiran membuat mereka tak kuasa membendung emosi sedihnya. Jian Chen menyaksikan tangisan perempuan-perempuan tersebut hanya mendengus dingin tidak peduli. Sepertinya kau adalah orang jahat di sini. Ucap Lili dari dalam. Mereka masih anak-anak, bisakah kau sedikit lembut pada mereka? Jian Chen menghela nafas panjang, ia kemudian mengeluarkan 5 batu roh dari cincin ruang lalu memberikan pada mereka. Wajah Jian Chen sudah tidak dingin lagi dan kali ini ia menunjukkan senyumannya. Bukankah kalian menginginkan ini? Tangisan kelima gadis kembar itu sejenak terhenti ketika melihat batu roh, mata mereka melebar seolah tak percaya dengan benda di depannya. Saudara Jian, aku. Lan Qiao ingin mengatakan sesuatu tetapi Jian Chen memotongnya pelan. Tidak apa-apa, aku sudah tidak marah lagi. Ambillah. Jian Chen mengulurkan telapak tangannya yang kini di atasnya ada batu roh. Lan Qiao menyeka air matanya yang masih berkaca-kaca lalu memberanikan diri menatap wajah Jian Chen. Ia kemudian menemukan pemuda itu tersenyum hangat padanya. Tidak ada lagi wajah kemarahannya, pemuda itu justru terlihat ramah. Lan Qiao kemudian teringat kalau selama ini sikap Jian Chen memang demikian, baik pada kelimanya, sebab karena ulah dirinya membuat pemuda itu harus bertindak seperti sekarang. Lan Qiao selalu memandang Jian Chen sebagai laki-laki yang ia bisa manfaatkan seperti laki-laki pada umumnya yang terbius ketika melihat kecantikan dirinya. Namun kali ini ketika ia menatap wajah Jian Chen dengan sungguh-sungguh, gadis itu kemudian menyadari bahwa Jian Chen adalah pemuda yang berparas tampan dan menawan. Mata emasnya memancarkan ketenangan bagi yang memandangnya. Apa ada sesuatu yang salah? Jian Chen menggaruk pipinya ketika Lan Qiao terus menatapnya tanpa berkedip. Lan Qiao seketika tersadar, wajahnya langsung memerah sebelum buru-buru memalingkannya. Gadis itu tidak mengerti kenapa dirinya demikian tetapi jantungnya berdetak lebih cepat. Jian Chen menggaruk kepala tidak mengerti. Ia akhirnya memberikan batu roh itu pada saudari kembar tersebut. Ia memberikan waktu pada mereka untuk menyembuhkan diri akibat luka yang ditoreh olehnya.
Jian Chen juga menyempatkan waktu tersebut untuk memulihkan tenaga dalam yang sebelumnya hilang. Tepat ketika ia bersila, Jian Chen tiba-tiba merasakan rasa sakit yang hebat di dadanya. Jian Chen menggigit bibirnya untuk menahan rasa sakit di jantungnya tersebut, seperti ada jarum kecil yang menusuk-nusuk dadanya, walau hanya 1 menit tapi bagi Jian Chen yang merasakannya itu bagaikan 1 jam. Kupikir aku tidak akan mengalami efek samping di kultivasi yang sekarang, ternyata efeknya masih sama sakitnya. Jian Chen tersenyum tipis. Rasa sakit tersebut karena teknik Jian Chen sebelumnya yang membuat tubuhnya memancarkan aura kemasan. Teknik itu merupakan teknik tingkat tinggi yang dimiliki Jian Chen di kehidupan sebelumnya dan bahkan sampai sekarang ia baru separuh menguasainya. Teknik yang bernama Tubuh Raja Cahaya adalah teknik di mana si pengguna menggunakan tenaga dalam dan elemennya pada keseluruh tubuhnya. Ada 7 gerbang di dalamnya di mana 1 gerbang tersebut andai terbuka, maka daya serangan Jian Chen akan meningkat sangat pesat. Alasan Jian Chen terluka parah dan bisa lolos dari kepungan musuh di kehidupan pertamanya karena menggunakan teknik Tubuh Raja Cahaya ini, walaupun kuat tetapi menggunakannya secara terus-menerus dapat menyebabkan efek samping yang kuat. Setidaknya aku harus di ranah alam langit untuk menggunakan teknik ini lagi. Menggunakannya di kultivasi sekarang rasanya mustahil walau hanya 1 menit. Jian Chen menghela nafas panjang. Bagaimanapun keadaannya, kekuatannya yang bertambah kuat ini masih belum sebanding dengan kekuatan Jian Chen di kehidupan sebelumnya. Episode sebelumnya. Eps 153, Permohonan. Episode berikutnya. Eps 155, Masa Lalu Kelima Gadis Kembar. 155, Masa Lalu Kelima Gadis Kembar. Jian Chen menggaruk kepalanya yang tidak gatal, ia menjadi merasa bersalah pada perempuan-perempuan tersebut apalagi suara isak tangis masih terdengar terutama Lan Lingling yang paling muda. Gadis itu sepertinya khawatir Jian Chen akan memperlakukan dirinya dengan buruk. Percayalah, aku tidak akan mengekang kalian atau merebut sesuatu berharga yang kalian jaga sampai saat ini. Aku berjanji akan memperlakukan kalian dengan baik. Aku tak bisa memegang janjimu, bagaimana aku bisa percaya? Lang Lingling menyeka air matanya. Aku sebagai seorang laki-laki dan pendekar tidak akan melanggar janji yang kuucapkan sendiri. Itu adalah prinsipku. Lan Lingling mengusap air matanya. Kau bersumpah? Jian Chen menghela nafas. Ya, aku bersumpah. Mendengar itu membuat kelimanya merasa lega, setidaknya hidup mereka tidak seburuk apa yang mereka pikirkan. Di sisi lain Jian Chen bisa saja melepaskan ikatan kontrak ini tetapi ada hal yang mengganggu pikirannya terutama gadis-gadis tersebut bukan berasal dari dunianya. Jian Chen kemudian mencoba ngobrol dengan mereka atau lebih tepatnya mencari tahu lebih dalam identitas kelima gadis kembar tersebut. Dari rambut perak kalian, sepertinya kalian bukan berasal dari kekaisaran ini ya. Lan Kiao mengangguk, kami berasal dari benua daratan tengah, kami lahir dan dibesarkan di sana. Jian Chen mengerutkan dahinya, jawaban Lan Kiao tidak seperti apa yang dia harapkan. Dalam pengaruh kontrak seperti ini, kelima gadis itu tidak bisa berbohong pada Jian Chen. Jian Chen, sepertinya mereka juga tidak mengetahui identitas mereka sendiri, walaupun memang mereka lahir di dunia ini tetapi garis keturunannya bukan berasal dari sini. Lily memberitahukan bahwa umumnya setiap dunia mempunyai garis keturunan khasnya masing-masing. Mengingat Lily sudah lama di dunia Jian Chen tinggal, gadis itu bisa melihat perbedaan yang mencolok menggunakan penglihatan perinya. Jian Chen mengangguk, tebakan Lily terdengar masuk akal. Apa kalian tahu bahwa sebenarnya kalian berasal dari dunia yang berbeda kemudian lahir di dunia ini? Pertanyaan Jian Chen segera mendapat reaksi keras pada gadis kembar tersebut. Bagaimana? Bagaimana kau bisa tahu?
Lan Xiaxia yang pertama bereaksi lalu menunjuk Jian Chen. Apa kau mengenal identitas ibu dan ayah kami? Jian Chen sedikit terkejut dengan respon Lan Xiaxia. Ia batuk pelan sebelum menggeleng. Sejak awal aku bertemu dengan kalian, aku sudah merasakan hal yang asing terutama hawa keberadaan kalian. Aku hanya menebaknya, tidak menyangka dugaanku benar. Tentu saja Jian Chen tidak akan mengatakan bahwa sebenarnya ia diberitahu oleh Lily. Melihat Jian Chen sungguh tidak mengetahui apa-apa tentang identitas orang tuanya membuat raut wajah gadis itu menjadi sedih. Jian Chen tersenyum canggung. Sebenarnya aku lebih penasaran kalian berada di sini, bagaimana bisa kalian dari benua daratan tengah bisa berkelana ke benua timur yang jaraknya sangat jauh. Jian Chen mengetahui, berbeda dengan transportasi antar provinsi dan kekaisaran yang masih bisa diakses menggunakan transportasi kapal untuk berpergian, perjalanan antar benua menggunakan kendaraan khusus karena jaraknya sangat jauh. Bisanya kendaraan yang dimaksud bukan sebuah alat biasa, entah itu berupa kendaraan sihir yang cepat bagai kilat atau siluman burung ratusan tahun. Satu hal yang dicatat, setiap benua dipisahkan oleh lautan samudera yang amat luas. Seorang pendekar yang terbang pun harus memiliki jumlah tenaga dalam 8.000 lingkaran, itu pun mereka harus memusatkan tenaga dalamnya untuk terbang. Andai tenaga dalam tidak mencukupi, maka tidak menutup kemungkinan mereka bisa meninggal di lautan yang lepas. Lan Qiao kemudian menjelaskan bahwa ia ke benua ini menggunakan sebuah kereta kuda yang bisa terbang di langit. Kuda tersebut bukanlah kuda biasa melainkan sebuah kuda yang memiliki sayap dan bisa berlari di atas udara. Dengan penjelasan tersebut Jian Chen bisa memahami gambarannya. Kami kesini sebenarnya ingin mencari sebuah pusaka atas permintaan orang tua kami. Kak Qiao, bukankah? Lan Lulu ingin menahan ucapan saudarinya namun ditanggapi gelengan pelan oleh Lan Qiao. Saudara Jian kini bukan orang asing lagi, Kak Lulu. Lan Lulu ingin berbicara lagi tetapi urung dan menahannya. Bagaimanapun kapten di tim mereka adalah Lan Qiao, setiap keputusannya pasti selalu diperhitungkan terlebih dahulu. Alis Jian Chen berkerut dengan percakapan kedua saudara tersebut. Ia baru menyadari bahwa Lan Qiao selain yang paling tua di antara kelima saudarinya ia juga yang paling dihormati di antara mereka. Lan Qiao kemudian menatap Jian Chen, ketika pandang keduanya bertemu, sesaat Lan Qiao sedikit tersipu namun ia buru-buru menganulir perasaan anehnya dengan batuk pelan. Saudara Jian, maukah Anda mendengar cerita kami? Alis Jian Chen terangkat, tapi kemudian mengangguk setelah Lily menyarankan. Jian Chen baru pertama kali melihat Lily penasaran dengan identitas seseorang padahal gadis itu biasanya selalu tidak peduli terhadap apa yang terjadi kecuali dirinya. Lan Qiao kemudian menjelaskan dari awal, dimulai tentang keluarganya dan sebab alasannya datang ke Provinsi Naga. Jian Chen sedikit terkejut dan bahkan tidak menyangka dengan cerita masa lalu kelima gadis itu yang menurutnya cukup sedih. Lan Qiao dan 4 sepupunya adalah keluarga dari sebuah desa kecil, hidup mereka terbilang bahagia dengan kehidupan sederhana dengan ayah dan ibunya sebagai seorang petani. Sampai di suatu waktu, keluarga kembar tersebut kedatangan seseorang misterius yang jahat. Orang itu mengincar keluarga mereka, menyadari bakal terjadi pertempuran, Ibu Lan Qiao menyembunyikan anak serta keempat sepupunya yang seiras di suatu tempat tersembunyi. Di saat itulah kelima gadis itu menyadari bahwa orang tua mereka ternyata adalah seorang pendekar yang sangat hebat. Lan Qiao bisa melihat pertarungan sengit antara orang tuanya dengan orang misterius tersebut. Meski melawan satu orang tetapi semua keluarganya dibuat tak berdaya alias kalah. Akhirnya keluarga Lan Qiao ditangkap dan dirantai oleh orang misterius tersebut. Orang itu menciptakan sesuatu yang aneh dan masuk ke dalamnya sambil membawa orang tua mereka.
Di detik itu juga kelimanya tidak pernah bertemu orang tua mereka lagi, tetapi sebelum keluarga mereka dibawa, Ibu Lan Kiao Kiao sudah memberikan sebuah surat untuknya agar pergi ke benua lain untuk mendapatkan sebuah pusaka hebat. Lan Kiao Kiao berusaha menahan tangisnya ketika teringat kejadian orang tua mereka yang tidak tahu sekarang ada di mana. Kelimanya hanya memiliki keinginan untuk bertemu kembali dengan keluarganya masing-masing. Itulah tujuan hidup mereka saat ini. Jian Chen merasa iba tetapi tidak bisa berbuat apapun. Apa kau mengetahui siapa orang misterius itu? Lan Kiao Kiao menggelengkan kepala, tetapi aku mendengar dari pertarungan tersebut, orang misterius itu menyebut ibu kami sebagai putri dari Dewi Freya. Dewi Freya. Jian Chen menaikkan alisnya, ia belum pernah mendengar nama aneh tersebut di dunia ini. Lan Kiao Kiao mengangguk lalu melanjutkan bahwa ia mendengar nama aneh lagi di pertarungan tersebut. Ayah kami selalu berteriak kepada orang misterius itu berulang-ulang dengan Dewa Loki. Aku tidak mengetahui apakah itu nama atau sebuah jurus. Ada lagi nama yang aneh didengar Lan Kiao Kiao seperti kata Odin, Yggdrasil, dan Aemir. Entah itu kata benda atau nama tumbuhan, yang pasti ia tidak mengetahui nama aneh tersebut. Episode sebelumnya, Eps 154, Segel Kutukan. Episode berikutnya, Eps 156, Pengepungan.